Mari kita masuk doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu pada akhir tahun dan bulan Natal ini. Pada tahun 2022 kami sudah memasuki satu pengenalan pengajaran akan Roh Kudus yang terus berlangsung, dan Tuhan pimpin di masa-masa mendatang, khususnya tahun mendatang, dan menyambut satu sukacita yang besar. Dari waktu ke waktu akan kedatangan Sang Mesias yang sejati, dan kami percaya bahwa ada satu kerinduan dalam hati manusia yang terdalam, yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali dengan hadirat Tuhan, hadirat Kristus yang memenuhi kami dan yang mengarahkan kami, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Tuhan, penyertaan Roh Kudus. Kami belajar bagaimanakah Rasul Paulus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, menjadi rasul yang sangat luar biasa dalam beberapa kasus, dan khususnya dalam kesaksian tentang kebenaran. Kami hari ini mau belajar bagaimanakah Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus, diterangi hati Roh Kudus, dan mempunyai satu hati yang menangisi bangsa Israel, kepeduliannya dan juga kesedihannya yang menjadi satu bercampur aduk dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Mesias adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dinantikan bangsa Israel, tetapi mereka menolak dan membunuh, bahkan menghina, dan menjadikan Yesus Kristus menjadi manusia yang terkutuk, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan mendapatkan penjelasan, supaya kami juga mendapatkan pelajaran dalam hidup kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa yang sama seperti bangsa Israel. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, ini ada satu pekerjaan Roh Kudus ya yang kita akan pelajari pada hari ini. Bagaimanakah Roh Kudus itu memimpin orang percaya, khususnya Rasul Paulus. Nah, kita akan belajar pekerjaan peranan Roh Kudus ini yang begitu indah, begitu luar biasa, yang banyak orang tidak tahu. Jadi roh kesaksian ya, roh yang membuat kita berani bersaksi, berani belajar, berani berubah, berani mengubahkan juga dunia sekeliling kita supaya seiring dengan rencana Tuhan. Dan apa keberanian perubahan kesaksian dan semua yang dasar daripada gerakan itu adalah dasarnya adalah roh kebenaran. Dasarnya adalah kebenaran itu sendiri, Kristus. Jadi kebenaran dan kesaksian yang ada di dalam Rasul Paulus itu merupakan kebenaran kesaksian yang ada dalam diri Kristus. Dan apa kesaksian itu? Kesaksian itu adalah melawan semua roh dusta, semua kebohongan, semua penyangkalan akan konsep Mesias yang dilawan oleh bangsa Israel, yang juga dilawan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi atau orang Saduki, dan tua-tua Israel yang lain. Istilahnya dalam pengadilan agama itu, dan mereka ada sekitar hampir 70 orang itu ya. Dan mereka menentang Kristus, dan mereka dikatakan dalam firman Tuhan, mereka itu sedang bersaksi dusta sebenarnya. Ya, mereka sedang bersaksi dusta. Maksudnya apa bersaksi dusta itu? Mereka, kalau kita lihat, mereka sedang di dalam kehidupan mereka itu, mereka menentang Tuhan, menentang Kristus, menentang Sang Yesus, menentang Yahweh sendiri. Nah, ini kita akan pelajari di dalam Roma pasal yang pertama. Coba kita lihat. Nanti saya jelaskan istilah martir itu apa dalam firman Tuhan juga secara umum ya. Roma pasal 9 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran. Nah, perhatikan ya. Jadi aku mengatakan kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran Kristus. Atau kebenaran Injil ya. Kebenaran Injil. Di dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Dan ini satu kesatuan ya. Roh kebenaran, roh kesaksian, dan bukan roh dusta. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena Paulus menyatakan istilah dusta. Dusta itu pseudomai. Pseudo itu artinya bukan mengatakan apa yang asalnya, bukan mengatakan apa yang aslinya, bukan mengatakan apa adanya, bukan mengatakan kejujuran kebenaran itu. Ya, jadi ini adalah seperti kesaksian. Jadi setiap hidup orang Kristen itu sebenarnya martir. Kita mengatakan kebenaran itu martir. Resikonya harus kita tanggung, dan juga dampaknya juga harus kita tanggung kalau kita tidak mengatakan kebenaran, tidak menyaksikan kebenaran, dan akibatnya juga kita harus
mau untuk menghadapinya, menerimanya, dan menanggungnya. Dan ini disebut sebagai orang martir. Ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Dan dikatakan di sini, ada satu lebih dalam lagi dari pengetahuan pengalaman Paulus. Apa? Itu hati nurani. Nah, hati nurani, atau disebut sebagai conscience ini, dan juga synedesis ini ya, dalam bahasa aslinya itu, jadi pengetahuan yang bersama-sama, kesaksian bersama-sama dengan diri kita. Itu nurani. Jadi nurani itu seperti cahaya roh yang ada dalam jiwa kita. Nah, hati nurani atau suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, ini penting. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang membuat saya bisa bersaksi. Suara Roh Kudus itulah menjadi suara saya, dan kesaksian Roh Kuduslah menjadi kesaksian saya. Dan Roh Kudus bersaksi atas dasar apa? Atas dasar kebenaran. Atas dasar kebenaran apa? Dan kebenaran siapa? Kebenaran Kristus yang menyatakan dan memberitakan kesaksiannya. Jadi Roh Kudus bersama dengan roh kita bersaksi dan memberitahukan kita bagaimana kita bersaksi. Dengan apa? Kesaksian itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Kristus. Injil Kristus, pengalaman hidup dan seluruh karya Kristus, perkataan, perbuatan, tindakannya, pengalamannya, perasaannya, dan seluruh the whole Christ. Seluruh Kristus, the whole Christ. Jadi seluruh Kristus itu menjadi bagian daripada hidup saya, hati saya. Jadi hati nurani itu adalah hidup seluruh hidup saya. Itu kata hati itu bukan menunjukkan fungsi hati secara biologis, bukan. Bukan secara fisikal, bukan. Ini secara rohani. Artinya bahwa hati itu tempat di mana seluruh hidup kita itu berada. Tempat di mana kita diarahkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu hati. Nah, yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa bersedih hati? Bahkan Paulus katakan, aku mau terkutuk dan terpisah. Jadi diekskomunikasi, dipisahkan, diusir dari hadapan Kristus. Jadi dia mau terkutuk, mau dibinasakan, mau menjadi orang yang diusir oleh Kristus, asal bangsa Israel itu bisa menerima kesaksian kebenaran yang berasal daripada Sang Mesias, Kristus sendiri. Dan mereka tidak bisa terima ini. Dan mereka membunuh Kristus. Mereka melawan, ya, menolak, dan kemudian mereka mengadakan kesepakatan dan membunuh Sang Mesias ini. Dikatakan demikian. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, secara jasmani. Ya, secara jasmani. 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Nah, ini dikatakan jelas bahwa mereka adalah orang Israel, bangsa Israel. Bukan kita, ya. Ini bangsa Israel jasmani yang dipilih melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunannya. Jadi, orang Israel, bangsa Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi ini ada sekitar 7 berkat Tuhan yang spesial khusus untuk orang Israel. Yang mulai dari perjanjian-perjanjiannya, terus kemudian kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, hukum Taurat, tata ibadahnya, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah itu. Bahkan mereka yang menurunkan Mesias sendiri dari keturunan daging mereka akan menurunkan Mesias seperti dijanjikan kepada Abraham. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jelas, ya, dalam Roma ini Paulus mengatakan bahwa Mesias itu adalah Allah. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat ke-6, ini sebagai ayat yang 6-7 sebagai penutup, ya. Dikatakan demikian, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, dikatakan ini, kalau kamu tidak terima dan kamu menolak, kamu membunuh Kristus pun tidak akan gagal. Kamu mendustainya, kamu menista Allah, dan kamu melawan dan menolak, kemudian membuang dan mengutuki Kristus sekalipun, itu tidak akan menggagalkan firman Allah. Sebab tidak semua orang Israel berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi tidak semua orang yang berasal dari Israel, dari bangsa Israel, dari secara fisik itu adalah orang Israel. Jadi Israel ini adalah Israel yang ditunjuk oleh Paulus
Israel yang di dalam Kristus itu. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Isa yang disebut sebagai keturunannya. Jadi ada dua ya, Ismail dan Isa. Jadi Ismail dan Isa. Dan kita keturunan dari Kain dan Habil, gitu kan, kita masih ingat gitu kan. Jadi antara keturunan yang bersama-sama dengan perjanjian dan yang bukan perjanjian. Bahkan yang Abraham dengan Kristus pun dibandingkan, dibedakan. Abraham secara fisik, Kristus secara rohani. Dan iman Abrahamlah yang menyelamatkan kamu, bukan fisiknya Abraham, bukan keturunan dagingnya Abraham menyelamatkan kamu, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kamu. Nah, itu artinya semua jelas sekali. Jadi semua bangsa Israel secara fisik, secara kebangsaan, yang sekarang bangsa Israel, yang ada di Israel, itu tidak semua diselamatkan. Dan hanya kaum yang sisa yang diselamatkan. Ya. Dan di sini dijelaskan kaum yang sisa itu ya. Perhatikan ayat ini. Saya bacakan ayat yang di sini ya. Ayat yang ke-24 dan 27 ya. Perhatikan baik-baik. Kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga di antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Jadi ini sudah dinubuatkan nabi-nabi bahwa bangsa-bangsa lain akan menjadi satu dengan bangsa Israel di dalam Mesias. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasihku sebut kekasihku. Ayat 26, dan di tempat di mana akan dikatakan mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi bukan hanya keturunan Abraham, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya biologisnya Israel, dagingnya Israel, darah dagingnya Israel, tetapi dikatakan anak-anak Allah yang hidup adalah yang percaya kepada dagingnya Israel yang baru, Mesias. Jadi Kristus ini adalah Israel yang baru, manusia Israel yang baru, bangsa Israel yang baru, dan dari dia seluruh Israel yang baru itu dicetak, itu dibentuk, itu dijadikan. Dan kita dijadikan semua sebagai bait Allah di dalam tubuh Kristus. Dicetak ya. Kalau kita ngomong, oh ya cetakannya apa? Nah, dibuat persis sama. Semua sama. Jadi nanti kita di surga, Kristus tidak memiliki dosa dan dia Maha Kudus, benar. Dan kita akan mengalami sifat-sifat Allah itu dengan sempurna di surga. Kita tidak akan berbuat dosa di surga. Seperti Kristus tubuhnya tidak berbuat dosa, kita juga tidak ada berbuat dosa. Jadi manusia yang dilahirkan Roh Kudus itu tidak mungkin berbuat dosa. Tapi daging kita berbuat dosa. Jadi kita mengalami dua natur. Natur manusia lama dan manusia baru dalam hidup kita. Yang harus kita lawan, kita tinggalkan, dan kita perangi. Apa itu? Yaitu manusia daging kita. Hati nurani kita bersama dengan Roh Kudus menyaksikan kebenaran-kebenaran dan memberitahu kepada daging kita, manusia lama kita, supaya kita harus tunduk takluk kepada kebenaran itu. Nah ini. Nah, jadi dikatakan di sini. Dikatakan, kamu dulu bukanlah umatku, sekarang dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Jadi anak-anak Allah yang hidup itu siapa? Ya anak-anak Allah di dalam iman kepada Kristus. 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, walaupun banyak seperti pasir di laut. Namun, nah ini kesimpulannya. Namun hanya sisanya yang diselamatkan. Nah, ini kata kunci yang ada, dan kemudian kita harus percaya bahwa kata kunci ini betul-betul kunci yang yang kebenaran, dan kita harus tahu bahwa tidak semua bangsa Israel itu diselamatkan Tuhan Yesus. Tidak semua bangsa Israel mengalami janji Tuhan. Tidak semua bangsa Israel secara fisik, daging, darah daging, keturunan Abraham adalah keturunan orang-orang yang masuk surga. Enggak. Tapi yang di dalam Kristus, yang diturunkan, yang lahir baru di dalam Kristus, di dalam tubuh dan darah Kristus, dalam kematiannya dan kebangkitannya. Nah, itu yang disebut sebagai Israel baru. Dan Israel yang sekarang ini, itu tidak semua. Yesaya sudah mengatakan ini. Ini udah jauh-jauh dikatakan Yesaya dalam Yesaya 10 ayat 22 dan 23. Dikatakan Yesaya, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali, hanya sisa kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Bayangkan, saudara. Jadi kamu akan dibinasakan Tuhan. Bukan hanya bangsa yang membinasakan
yang melawan kamu, membinasakan Israel akan dibinasakan. Enggak, kamu akan dibinasakan. Dikatakan, namun hanya yang sisa. Dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Termasuk di dalamnya adalah bangsa Israel secara fisik daging yang tidak percaya kepada Kristus. Dibinasakan Tuhan. Jadi kita jangan memuji-muji Israel yang luar biasa. Dalam arti bahwa dia akan diselamatkan Tuhan, dia memegang perjanjian, itu sudah selesai. Itu sudah berhenti. Dan seluruh perjanjian janji Israel itu berpusat kepada Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya Kristus, bangsa Israel atau bangsa siapapun, atau bangsa apapun, itu tidak bisa diselamatkan. Nah, di sini Paulus menyaksikan ini. Dari kata arti martir. Ya. Jadi kita di sini. Jadi ini jelas ya. Nah, kita akan menyelidiki ini secara ringkas. Perhatikan baik-baik. Apa arti kata martir? Martir itu arti kata dari marturia, martir. Ya. Jadi orang yang berani dan orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya rela mati demi kebenaran yang diyakininya. Ya, semua orang bisa menjadi martir. Yang diyakininya, keyakinan itu adalah kebenarannya, Injilnya, Kristusnya. Walau dia menderita keadaan apapun, tantangan dan rintangan hambatan sebesar apapun, dia tidak akan mengubah imannya dan pandangannya kepada kebenaran, kepada Kristus. Dan orang itu tidak malu dan tidak mau berdusta. Artinya, tidak mau berdusta itu tidak mau mengatakan hal yang lain. Tidak mau mengakui semua hal-hal yang bersifat mungkin sama dengan Injil. Mungkin ada keselamatan di tempat lain, ada kebenaran tempat lain, kita harus mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena kita adalah martir. Kita sudah menempatkan iman kita, hati kita hanya kepada Kristus. Karena dialah yang bisa menyelamatkan saya. Pengakuan kita adalah anugerah daripada iman di dalam Kristus. Jadi kalau kita tidak berani menyatakan ini dan mengatakan, memberikan kesaksian yang palsu, kesaksian yang tidak aslinya, dan mengatakan bahwa ada keselamatan kecuali hanya Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen mengatakan hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan juru selamat, dan kita mengatakan ada juru selamat yang lain. Nah, saudara, kita sedang berdusta. Kita sedang mengatakan bahwa saya tidak beriman lagi di dalam Kristus. Jadi orang yang menduh hatinya itu tidak memegang kebenaran apapun. Jadi kalau saya memegang Kristus, saya juga memegang, ada keselamatan di tempat lain, ada juru selamat tempat lain. Itu kamu sedang membohongi dirimu sendiri, dan tidak mungkin ada dua kebenaran yang berbeda itu bisa menyatu. Kalau ini adalah orangnya berbeda, kebenaran berbeda, dan kamu katakan, oh ini benar kok juga, ini benar juga. Nah, saudara, di sini dikatakan Paulus itu merasakan kesedihan yang begitu berat, begitu dalam, sampai dia tuh berduka cita di dalam rohnya, di dalam jiwanya dia berduka. Kenapa? Karena dia tahu kalau kamu tidak percaya pada Kristus, aduh, kamu dibinasakan walaupun kamu mengaku punya Taurat, punya janji-janji Tuhan, punya berkat luar biasa. Saya sudah mendapatkan satu penyertaannya, saya sudah mendapatkan satu bapak iman, Abraham, saya sudah punya pemimpin seperti Musa, saya sudah punya pendeta yang hebat, bisa berkhotbah luar biasa. Saudara, itu semua omong kosong di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kamu sendiri tidak percaya pada Kristus satu-satunya, Juru Selamat Mesias, dan kamu menolak itu, dan kamu menyandingkan, membandingkan, dan mengkompetisikan dengan pendetamu, dengan Musa, dengan Abraham, dengan Daud, itu semuanya akan gugur, dan kamu akan dibinasakan Tuhan. Di sini. Jadi martir itu artinya bukan hanya berani, tapi dia memegang kebenaran, tidak memandang kebenaran yang lain. Nah, itu kata martir. Dia tidak malu, dia yakin, dan dia betul-betul mantap dan tegas dan tidak berubah. Nah, itu arti kata dari martir, dasarnya adalah memegang kebenaran di dalam seluruh hidupnya dan tidak mau berpisah, tidak mau berpaling, dan bergeser sekalipun dia memegang itu sampai mati. Nah, itu kata martir. Jadi dasar kata martir itu apa? Kebenaran. Nah, kita tahu bahwa ada 3 panggilan gereja. Marturia, diakonia, dan
marturia, diakonia, dan koinonia. Ya, koinonia, persekutuan. Dan semua tiga ini dasarnya adalah kebenaran. Jadi saya bermartir dasarnya apa? Kebenaran. Saya bersekutu dasarnya apa? Kebenaran. Saya melayani diakonia dasarnya apa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kristus. Jadi pelayanan Kristus di dalam tiga jabatan ini, tiga panggilan ini, imam, raja, dan nabi, diakonia, koinonia, dan marturia, itu semua di dalam Kristus. Tanpa Kristus, itu rontok semuanya, ambruk dan roboh semuanya. Nah, yang kedua, arti kata martir adalah orang yang disindir sok martir, sok berkorban. Oh, mau jadi martir lu? Nah, ya. Jadi itu dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang sifatnya imannya itu mencela-menceli. Jadi tidak pada satu tempat dan dia suka pamer, suka satu sisi seolah-olah dia tuh berkorban untuk Tuhan, satu sisi dia mengorbankan orang lain. Dan itu adalah orang yang disindir yang suka itu mencela-menceli ya. Jadi nggak benar hatinya. Yang ketiga, martir itu juga dikatakan pada seseorang yang menderita karena sakit penyakit dan dia menderita luar biasa, baik itu kena penyakit apapun dan dia kemudian tetap setia walaupun ada penyakitnya, dia tetap pada pandangannya, dia tetap memegang kebenarannya walaupun dia sakit. Itu disebut juga martir. Ya. Dan yang keempat yang berbahaya adalah martir itu juga bisa dikatakan orang itu martir, ada tindakannya. Karena dia memegang kebenaran dan orang lain tidak pernah kebenaran dan menyerang kebenarannya, maka dia bertindak sebagai buktinya itu sebagai syahid syuhada ya, dalam bahasa Arabnya itu ya, syahid syuhada. Artinya apa? Dia bertindak kemudian melakukan tindakan dan melawan membunuh orang itu. Nah, di dalam kekristenan ini tidak diperbolehkan. Kenapa dalam Kristen tidak diperbolehkan? Karena mencabut nyawa, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, itu dasar daripada kasih ke Tuhan. Dasar daripada hukum Taurat. Dasar daripada pengampunan Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya bahwa Tuhan mengatur batas-batasnya. Dan Tuhan mengatur bagaimana kita bisa menyetop semua dendam semuanya. Dengan apa? Dengan pengampunan Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Jadi orang yang aktif membunuh juga disebut sebagai martir. Wah, orang itu menjadi martir. Kenapa? Dia membunuh dirinya, dia membunuh orang lain. Nah, seperti kejadian barusan ini kan. Ada bom di Astana Anyar, kepolisian polsek itu kan. Kemudian belum bom. Nah, dia membunuh dirinya, dia juga bermartir membunuh orang lain. Nah, siapa yang seperti ini, yang martir seperti ini? Samson. Samson itu juga sama. Dia menyerahkan dirinya menjadi martir dan semua orang yang ketimpa itu ya, bangunan gede itu, karena tangan yang luar biasa itu ambruk semua, yang mati tidak tahu berapa ribu orang itu semuanya adalah martir yang menyebabkan orang mati karena martir dia. Nah, orang seperti ini sebagai orang yang syuhada atau syahid dan juga menyahidkan orang lain, memartirkan orang lain. Dan kalau orang Kristen, saudara, kita tidak diberikan hak untuk membunuh orang kalau bukan karena satu, karena pemerintah diserahkan oleh Tuhan untuk memegang pedang. Nah, itu ya. Kan ada hukumnya dan semua jelas. Nah, kita tidak diizinkan membalas dendam kemudian membunuh orang. Walaupun seumpama gitu, orang tua kita dibunuh atau siapa dibunuh gitu. Saudara, kita nggak bisa membalas membunuh, nggak bisa karena ada hukumnya. Nah, orang membunuh hukumnya apa? 15 tahun, 25 tahun atau dihukum seumur hidup. Nah, itu. Tapi tidak dibunuh, dimatikan karena hukum kita belum sampai ke sana. Nyawa ganti nyawa, ganti-ganti. Ya, seperti hukum itu ya, jadi syariat gitu kan. Nah, itu dilakukan. Kalau kamu bunuh orang, kamu dibunuh. Nah, itu ada. Tapi hukum kita tidak memberikan itu. Kenapa? Hukum kita berasal dari hukum yang berasal dari hukum kasih Kristen, berasal dari Belanda. Dan itu melindungi jiwa manusia dan diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau orang ini membahayakan dan kemudian terus membahayakan orang, membunuh orang, terus kemudian merampok, membunuh, memperkosa, membunuh gitu, dan tidak mau berhenti walaupun di penjara keluar, orang ini harus dihentikan. Dan di penjara tetap sama, merusak orang dan membunuh orang. Orang ini harus dihukum mati. Kenapa? Karena jalan keluarnya adalah sebelum banyak orang mati, yang lain dibunuh, diperkosa, dibunuh, dirampok semuanya, maka orang ini harus dihentikan karena dia tidak bertobat dan dia harus dijadikan orang yang harus dimartir, artinya dibunuh untuk kebenaran. Ya, jadi itu fungsinya. Oke, kita lihat ya. Nah, saudara perhatikan, kenapa Rasul Paulus mempunyai hati mengucapkan
satu perkataan kebenaran yang dia katakan, kebenaran yang betul-betul merupakan satu keinginan dia. Kebenaran di dalam Kristus. Dan aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam roh. Jadi Paulus itu bisa menyaksikan semuanya. Paulus bisa mengatakan semuanya. Dia bisa mengerti mengapa bangsa Israel ini sekarang mendustai Tuhan. Kenapa bangsa sekarang ini menentang Tuhan. Kamu menentang Tuhan. Kamu tidak menyatakan kebenaran. Kamu melawan kebenaran. Kamu mengatakan, saya memegang kebenaran. Kamu berdusta. Saya tidak berdusta. Kamu yang berdusta. Saya mengatakan kebenaran. Kamu menyatakan kebohongan. Jadi bangsa Israel dikatakan bahwa oleh Rasul Paulus bahwa kamu sekarang memegang kebenaran yang palsu. Kok dia tahu, dia bisa mengerti ini semua? Karena Roh Kudus yang memberi kesaksian kepada dia. Jadi Roh Kudus ini yang akan membukakan kepada kita Injil kebenaran yang sejati. Nah, ini penting, Saudara. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah, kita menerima WA, kita menerima banyak ya berita-berita gitu, ataupun firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan, tafsiran, khotbah orang, atau renungan dan semuanya. Saudara, kita harus berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi bersama dengan kita, dan melalui firman Kristus itu kita diberitahu, oh ini salah, oh ini sesat, oh ini menyeleweng, ini tidak benar. Nah, itu semua dari mana? Karena kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pengakuan kita, dan kita dibukakan tentang kebenaran-kebenaran ini, dan kita bisa menyatakan, oh ini nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kamu punya keyakinan salah. Kenapa salah? Karena kamu melawan Kristus. Ada di dalam kitab Taurat bahwa Kristus akan datang di Bethlehem, di Nazaret, di daerah Galilea, dan semua jelas. Dan ini sekarang ini orang datang, kamu tolak, kamu bunuh, kamu salibkan, dan kamu jadikan orang terkutuk. Nah, dosamu itu besar sekali. Saya juga yang membunuh orang-orang Kristen. Saya ingin membunuh Kristus. Saya ingin mengusir Kristus. Tapi saya tidak mampu. Saya tidak berdusta. Saya dulu pendusta. Saya dulu melawan Mesias. Saya dulu melawan kebenaran. Saya pikir saya benar. Saya pikir saya memiliki kebenaran. Saya kemudian berjuang untuk membunuh orang-orang Kristen. Saya pikir saya menjadi syahid, martir. Demi nama Tuhan, saya berkata, Allah yang hebat, Allah Yehova, Elohim, gitu kan? Nah, Yehova yang luar biasa, Yehova Jireh, Yehova powerful semuanya itu. Wah, itu dia benar-benar di dalam kebohongan. Jadi hidupnya Paulus ini diilustrasikan oleh dia sebagai hidupnya bangsa Israel yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Kenapa? Karena kamu menolak Kristus. Sampai hari ini, bangsa Israel itu mendusta kepada Tuhan. Ya. Apakah menghujat nantinya? Nah, sedang menuju langkah sana. Kalau sampai dia terus tidak mau dan tidak menerima kebenaran Kristus adalah Mesias, mereka jatuh dalam dosa, menolak Roh Kudus, artinya menghujat Roh Kudus, dan mereka dibuang oleh Kristus, dibuang oleh Allah, dibuang oleh Yahweh sendiri, Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena menolak Kristus. Jadi kita menjadi orang Kristen itu lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata saya tidak berbohong, ya, saya omong benar, dan saudara, bukan itu, saudara, bukan sampai di mulut saja, karena mulut bukan berasal dari hati. Itu semua menjadi satu kebohongan. Banyak orang Kristen yang tahu tentang Mesias, tapi waktu ditanya, ini saya pernah tanya anak SMP, SMA gitu, saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya? Beberapa orang yang saya tanya, yang sering kali saya tanya, itu hanya 1-2 orang yang yakin anak SD, anak SMP, SMA ini. Karena saya sering diundang waktu dulu, sering diundang ke sekolah SMP Kristen, SMA Kristen, atau University Kristen gitu. Nah, saya sering kali ketemu orang, saya tanya, kamu percaya Tuhan Yesus juru selamatmu satu-satunya? Benar-benar kamu percaya dia? Kamu ngerti gitu? Hampir semua anak-anak itu, hampir sebagian besar, sudah semua ragu. Bayangkan, mungkin kita sendiri pun juga sama. Kita beranggap, ya ada jalan keselamatan yang lain. Nah, saudara, kalau saudara mengatakan hal seperti itu, saudara itu mendukakan hamba Tuhan. Kenapa? Seperti Paulus, ya berduka. Kenapa? Kamu tahu kebenaran, kamu tahu Kristus, kamu tahu kesaksian anugerah Kristus. Kok kamu masih tetap melihat keselamatan di tempat yang lain? Kamu masih lihat suami orang lain gitu kan? Yesus sebagai pengantin pria kan?
Kenapa kamu lihat suami orang lain, calon orang lain? Kenapa kamu lihat Kristus? Nah, itu kita sedang menyembah berhala. Jadi artinya bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai sang juru selamat bangsa Israel itu, mereka semua di dalam kebohongan, di dalam dusta, dan mereka melawan bapak-bapak iman mereka. Melawan Abraham, melawan Musa, melawan Daud. Kenapa? Karena Musa, Daud, Abraham, semua nabi menyaksikan tentang Kristus. Dan mereka semua diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyaksikan itu. Jadi hati nurani. Jadi orang Kristen bukan hanya mengucapkan saya tidak berbohong, bukan. Tapi dia harus berani memegang kebenaran itu dengan resiko apapun. Dan dia harus tahu resikonya. Dia menyerahkan nyawanya seperti Kristus menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya seperti Kristus mempersembahkan hidupnya. Dan kita mampu itu. Dari siapa kita mampu? Roh Kudus bersaksi bersama roh kita. Dan Roh Kudus bekerja untuk menolong kita. Dan waktu kita mengalami segala suatu rintangan dan penderitaan ataupun sakit penyakit, penjara dan semuanya, penganiayaan, Roh Kudus yang menghibur kita dan hati kita bersukacita. Bahkan di dalam penjara, rasul-rasul memuji-muji Tuhan, mereka bersukacita. Di dalam sakit penyakit mereka memuji Tuhan. Kok bisa? Karena Kristus sudah dimiliki dalam hatinya. Karena kebenaran sudah dimiliki. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kebenaran itu. Jadi jelas sekali bahwa Rasul Paulus bisa bersaksi tentang kebenaran dan tidak berdusta. Itu karena pekerjaan dia mengatakan dalam Roh Kudus. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Di dalam kuasanya, dalam kekuatannya Roh Kudus memberikan kita kesaksian dan kita berani bersaksi, mengucapkan. Nah, bersaksi di sini bukan hanya mengaku, bukan hanya berkata, ya bukan. Tapi hati saya bersaksi, jadi seluruh hidup saya, perkataan saya, perbuatan tangan saya, kaki saya, semuanya menyatakan kebenaran tentang Mesias. Saudara di sini. Jadi kalau kita tidak memiliki hati nurani seperti ini, dan tidak dimulai dari hati, hanya dari mulut, saudara, itu tidak menyelamatkan. Jadi orang yang berkata pada orang, oh saya ini orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi kebenaran dimiliki itu tidak mengubahkan hidupnya, tidak mengubahkan hatinya, dan dia sama dengan orang lain dan tidak berbeda dengan orang lain. Saudara, itu artinya bahwa dia tidak memiliki janji Tuhan dan kesaksian Roh Kudus dalam hatinya. Kenapa? Karena kesaksian Roh Kudus itulah yang memampukan dia hidup di dalam kebenaran. Jadi kita menjadi orang yang gelap, walaupun mulut kita terang, hati kita gelap. Tapi kalau orang yang hatinya terang, seluruh hidupnya terang. Kaki tangannya terang, matanya terang, telinganya terang, mulutnya terang. Lidah dan bibirnya mengucapkan kebenaran-kebenaran, kejujuran, kekudusan dari Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Ini artinya di situ. Nah, kita akan melihat yang terakhir ya. Nah, saudara perhatikan. Kenapa Paulus mengatakan ingin terkutuk? Dan dia mengatakan, aku ingin terkutuk. Artinya, saudara, secara eksplisitnya, secara terbukanya, kamu juga terkutuk. Jadi bukan Kristus yang terkutuk, bukan saya yang terkutuk, tapi kamu yang terkutuk. Saya ingin terkutuk, Yesus terkutuk, tapi kamu yang terkutuk tidak merasa terkutuk. Terkutuklah kamu di atas segala yang terkutuk. Nah, itu adalah bangsa Israel yang degil, tekar, tengkut, keras kepala, membatu hatinya. Dan apa ya, bukan hanya membatu, dikatakan hatimu itu membesi gitu kan. Nah ini saudara, jadi orang yang terkutuk mengutuki orang yang seperti Kristus, dan orang yang terkutuk itu akhirnya menjadi orang yang tahu dirinya siapa. Paulus dulu merasa orang yang paling benar, dulu merasa orang yang paling membela Tuhan, yang tahu kebenaran, yang tahu tentang hukum Taurat, yang tahu menegakkan Taurat, bahkan berjuang demi nama Tuhan. Saudara, dia tahu dia sedang terkutuk. Dan dia sedih sekali, dia nangis luar biasa, dia bertobat, dan dia dibukakan oleh Kristus, dan dia bertemu dengan Kristus, dan pikirannya diubahkan, semua hatinya, semua diubahkan seluruh hidupnya, dan dia tahu, dia dulu terkutuk. Dan dulu yang terkutuk itu sama dengan bangsa Israel yang terkutuk. Terkutuklah kamu sebenarnya. Saudara, ini satu kesedihan. Kenapa saya sedih? Karena kamu seperti saya, kamu tidak merasa terkutuk
Bahkan kamu mengutuki orang yang tidak bisa dikutuk, yaitu Kristus. Dan kamu merasa kebenaran itu menjadi milikmu, dan semua kamu merasakan bahwa kamu bangsa pilihan, bukan bangsa yang terkutuk, bangsa termuliakan, bukan bangsa terkutuk. Padahal kamu bangsa yang paling terkutuk di atas segala bangsa, karena kamu secara fisik kamu membunuh Kristus yang kamu kutuki. Dan dosamu tidak bisa diampuni. Saudara, ini jelaskan. Tuhan Yesus juga mengatakan ini. Dalam perumpamaan dia mengatakan, nabi-nabi disuruh datang pada bangsa Israel, mereka tolak. Kemudian yang paling dipercaya oleh Tuhan datang, ditolak. Malaikat ditolak, semua ditolak. Saudara, imam-imam ditolak. Dan kemudian anak majikannya, anak yang punya kebun anggur itu diutus dan kemudian datang pada kamu. Itu pun kamu bunuh dia dan terkutuklah. Dan itu ilustrasi perumpamaan itu semua ilustrasi tentang bagaimana bangsa Israel dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena menjadikan anak yang kukasih, yang kukenal ini menjadi anak yang terkutuk. Mana bisa? Bapa surga mengatakan dari langit, dari surga, inilah anakku yang kukasih. Oh bukan, dia anak yang menghujat Tuhan. Inilah anak yang berkenan pada. Oh bukan, dia anak yang terkutuk. Manusia yang terkutuk. Bayangkan saudara, semua kalimat surgawi, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya dia berkenan, aku mengasihi dia. Dikatakan oleh bangsa Israel, bukan Tuhan. Dia manusia terkutuk. Dia melawan engkau. Dia menghujat engkau. Dia tidak mengasihi engkau. Dia manusia yang biadab. Saudara, maka siapakah yang terkutuk? Bukan Kristus. Mereka yang terkutuk merasa diri tidak dikutuk. Maka orang-orang seperti ini, bagi Rasul Paulus, aduh, kalau boleh ya, nyawa saya ini ditukar, saya mau mati, saya mau binasa, supaya saya terkutuk, bisa menggantikan kamu. Tetapi siapa saya? Paulus katakan, apakah saya menebus dosamu? Apakah saya menyelamatkan kamu? Saya nggak bisa, saya sama seperti kamu. Saya orang terkutuk. Orang terkutuk tidak bisa menyelamatkan orang yang terkutuk. Orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Jadi orang yang tidak terkutuk, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak ada dosanya, orang yang bisa menghilangkan kutuk, orang yang bisa melawan kutuk, membersihkan kutuk. Nah, itu yang bisa mengampuni kamu, bisa menyelamatkan kamu. Nah, saudara, di dalam terjemahan dikatakan pengucilan, tapi Paulus katakan tidak pengucilan, tetapi jelas dikatakan bahwa kamu dibinasakan, kamu dibuang oleh Tuhan, kamu dirobohkan oleh Tuhan, kamu akan dihancurkan. Bait Allah itu akan aku hancurkan dalam waktu 3 hari. Semua kebanggaan bangsa Israel, Taurat, ritual, janji Tuhan dalam Abraham, semua diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dibangun ulang di dalam hidupnya dia. Bait Allah baru, sungai kehidupan yang baru, janji Tuhan yang baru, keturunan Abraham yang baru, Adam yang baru, Musa yang baru, Daud yang baru, Yerusalem yang baru, perjanjian yang baru, dan semua baru. Dan Paulus sudah tahu ini. Maka Paulus mengatakan, kamu bangga-bangga apa? Nggak ada bangganya. Saya kalau ketemu orang Kristen, wah kamu di gereja mana? Oh saya di gereja yang besar, ya, gereja yang pendetanya besar. Gitu. Saya tanya, apa kebanggaanmu dengan hal seperti itu? Kalau kamu tidak bangga pada Kristus dan kamu tidak melihat semua itu tidak membanggakan, termasuk pendetamu, termasuk gerejamu, nggak ada yang dibanggakan. Kecuali kamu membanggakan Kristus, kamu tidak akan bisa mengerti Kristus. Dan kamu tahu nggak? Seperti bangsa Israel, kamu membanggakan bait Allah yang besar, kamu membanggakan keimamannya, kamu membanggakan pendetanya. Saudara, itu semua kebinasaan semua. Ini mengerikan sekali. Kekristenan sekarang itu menjadi kekristenan yang bersifat itu artikulasi. Kekristenan bersifat fenomenal. Kekristenan bersifat hanya superficial. Hanya yang dilihat oleh manusia. Tapi nggak sampai kedalamannya. Dan Paulus membukakan kedalaman ini. Hai Israel, kamu tahu nggak? Aku ingin terkutuk bagi kamu. Aku ingin mati bagi kamu. Aku berduka. Kalau perlu aku binasa. Supaya kamu mengerti. Kamu terkutuk. Kamu itu sedang melawan Tuhan. Kamu dibinasakan Tuhan. Surah itu apa ya? Cerita hati kebangsaan dari Israel, dari Paulus. Kamu ribuan tahun dididik oleh Tuhan.
Kamu menerima berkat-berkat, kamu menerima segala mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi itu semua tidak ada gunanya jika kamu hanya menolak satu nama ini, yaitu Mesias, Kristus yang telah mati, yang telah kamu bunuh. Kalau kamu tidak bertobat, tidak ada ampun. Kamu mendustai Tuhan, kamu berbohong. Saudara, semua kita lakukan itu untuk semua gereja Tuhan. Semua hamba Tuhan, semua pendeta, semua membawa kebenaran itu. Kalau kamu keluar dari kebenaran Kristus, kalau kamu tidak memberitakan Kristus, kamu memberitakan dirimu, kamu memberitakan semua tentang dirimu dan semua organisasi, semua itu menuju ke binasa. Tapi kalau kamu memberitakan Kristus, itu kemuliaan yang luar biasa. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan ya.